Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran IPA interaktif. Hari ini kita akan membahas seputar kalor. Sebelum memasuki pembelajaran, ikuti petunjuk bermain terlebih dahulu ya. Pertama, klik layar, kemudian klik segmen yang ada di sebelah informasi waktu, dan klik segmen sesuai dengan jawaban yang kamu pilih ya. Sebelum kita memulai diskusi tentang kalor, yuk kita berkenalan dengan teman kita yang akan menemani diskusi kita kali ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rara. Yuk kita belajar seputar kalor bersama-sama. Siang hari ini, Rara sedang berjalan pulang ke rumahnya. Rara merasakan panasnya cuaca pada hari ini, bahkan baju yang dikenakan Rara juga terasa panas. Tentunya Rara merasakan panas karena adanya sinar matahari yang terik. Matahari yang bersuhu tinggi menyalurkan kalor ke bumi yang bersuhu lebih rendah sehingga sinar matahari bisa dirasakan oleh makhluk di bumi. Jadi, apa yang dimaksud dengan kalor? Berdasarkan definisi kalor yang telah kamu ketahui, apakah yang dimaksud dengan perpindahan kalor? Satuan yang menyatakan kalor adalah joule, di mana 1 joule sama dengan 0,24 kalori dan 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Apa satuan yang menyatakan kalor? Nah, teman-teman, kalor itu berpindah dengan cara yang berbeda-beda loh. Yuk kita cari tahu cara-caranya melalui peristiwa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Saat sampai di rumah, Rara melihat ada air yang sedang direbus. Jika Rara menyentuh bagian samping panci, tentunya akan terasa panas. Namun, panas tersebut hanya berpindah dan tidak merubah bentuk panci. Peristiwa ini disebut dengan konduksi. Jadi, apa yang dimaksud dengan konduksi? Apa sebutan untuk bahan yang dapat menghantarkan panas? Sebaliknya, apa sebutan untuk bahan yang tidak dapat menghantarkan panas? Kemudian, apa saja contoh bahan yang bersifat konduktor atau mampu menghantarkan panas? Sebaliknya, apa saja contoh bahan yang bersifat isolator atau tidak mampu menghantarkan panas? Nah, sekarang kita sudah mengetahui definisi perpindahan kalor secara konduksi serta bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Sekarang, yuk kita cari tahu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Berdasarkan definisi yang telah kita ketahui, perpindahan kalor secara konduksi berarti kalor berpindah dengan merambat atau melalui suatu benda. Jadi, peristiwa apakah yang termasuk peristiwa konduksi? Nah, selain konduksi, perpindahan kalor lainnya adalah konveksi. Saat merebus air, tidak hanya terjadi konduksi, tetapi juga terjadi konveksi loh.
Namun, berbeda dengan konduksi, konveksi terjadi pada air yang berpindah dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah, sehingga panas dari panci menyebar ke semua air dalam panci. Jadi, apa yang dimaksud dengan konveksi? Kemudian, zat apa saja yang dapat mengalami peristiwa konveksi? Dari ketiga peristiwa tersebut, peristiwa mana saja yang termasuk peristiwa konveksi? Nah, kita sudah mengetahui bahwa perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Bentuk perpindahan kalor yang terakhir adalah radiasi. Jika kita keluar rumah di siang hari, kita akan terpapar matahari secara langsung dan terasa hangat. Ini berarti mendapatkan radiasi dari matahari. Jadi, apa yang dimaksud dengan radiasi? Dari ketiga peristiwa pada gambar, peristiwa apakah yang termasuk peristiwa radiasi? Nah, teman-teman, perpindahan kalor mengakibatkan adanya perubahan suhu. Untuk meningkatkan suhu, diperlukan kalor yang cukup berdasarkan massa, kalor jenis, dan perubahan suhu sebelum dan sesudah. Besar kalor akan berbanding lurus dengan perubahan suhu jika massa dan kalor jenis benda tetap. Semakin besar kenaikan suhu, kalor yang diterima semakin banyak, begitu pula sebaliknya. Jadi, bagaimana rumus kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu? Adapun rumus untuk mencari kalor yang diperlukan dalam perubahan wujud zat peleburan atau pembekuan adalah berdasarkan besar massa dan kalor lebur atau beku. Besar kalor yang diserap atau dilepas berbanding lurus dengan massa dan kalor lebur atau beku. Jadi, bagaimana rumus kalor yang diperlukan dalam perubahan wujud zat peleburan atau pembekuan? Nah, teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal seputar kalor, mulai dari definisi kalor, bentuk perpindahan kalor, dan rumus untuk mencari besar kalor. Terima kasih sudah menonton video IPA interaktif ini. Sampai jumpa lagi.